Juli 2023, sebuah klip pendek diunggah ke Twitter. Di dalam klip itu, Jackie Chan berdiri di samping seorang perempuan muda. Mereka berdua menatap layar yang menampilkan adegan-adegan stunt berbahaya dari film-film lama Jackie Chan. Perempuan muda itu menggenggam lengan Jackie. Matanya berkaca-kaca. Ia berbisik, "Kamu luar biasa." Jackie Chan menangis. Jutaan orang langsung share klip itu. Dalam 24 jam, view-nya menembus 43 juta. Kolom komentar dipenuhi kalimat seperti ini, "Ini ayah terbaik yang pernah aku lihat." Dan ada lagi, "Jackie Chan, terima kasih sudah menjadi bagian dari masa kecil kami." Tapi kemudian seseorang menulis satu komentar yang mengubah segalanya. Itu bukan putrinya, itu aktris bayaran. Putri asli Jackie Chan sedang antri makan gratis di Toronto. Namanya Chan Kong San, lahir 7 April 1954 di Hong Kong. Dunia mengenalnya sebagai legenda, pria yang melakukan semua stuntnya sendiri, pria yang menghancurkan tulang punggungnya demi sebuah adegan film, pria yang jatuh 60 kaki dari menara jam hanya untuk mendapat gambar yang sempurna, pria yang begitu dicintai sampai ia mendapat bintang di Hollywood Walk of Fame, honorari Oscar, dan kontrak Disney di usianya yang ke-71. Networknya diperkirakan antara 350 juta hingga 400 juta dolar, setara sekitar 6,6 triliun rupiah. Ia punya putra sah bernama Jesse Chan. Aktor kini mulai membangun karir musiknya, tapi Jackie Chan punya anak lain. Seorang anak yang tidak pernah ia akui secara resmi. Ia tumbuh besar tanpa pernah sekalipun mendengar suara ayahnya di balik pintu, yang pada usia 19 tahun merekam video sambil menangis dari bawah kolong jembatan di Kanada. Namanya Etta Eng Chok Lam, dan disinilah kisahnya. Tahun 1998, Jackie Chan sedang berada di puncak karirnya. Rush Hour baru saja tayang di Amerika dan meledak di box office. Ia adalah orang Asia pertama yang benar-benar menaklukkan Hollywood. Di Asia, ia sudah lama menjadi raja di mana-mana, dari Hong Kong hingga Los Angeles. Nama Jackie Chan adalah sinonim untuk satu hal, kegembiraan. Di belakang kamera, ia sudah menikah dengan aktris Juan Li Feng Jiao sejak 1982. Mereka punya seorang putra, Jesse. Lalu ia bertemu Aliani Eng Yilei. Eliani bukan orang sembarangan. Ia adalah pemenang kontes Miss Asia tahun 1990. Saat usianya baru 18 tahun, cantik, berbakat, sedang membangun karir akting di Hong Kong. 26 tahun lebih muda dari Jackie Chan. Menurut berbagai laporan dan wawancara yang pernah Elaine berikan, Jackie lah yang aktif mendekatinya. Sang bintang besar mengejar Miss Asia yang baru merintis karir. Hubungan itu berlangsung dalam kegelapan, dirahasiakan, sampai Elaine hamil. Begitu tahu soal kehamilan itu, Jackie Chan memutuskan kontak sepenuhnya. Tidak ada telepon, tidak ada pesan, tidak ada apapun. Elaine mengumumkan kehamilannya sendiri di media saat kandungannya sudah berusia 5 bulan. Baru setelah terbongkar itulah Jackie Chan angkat bicara dalam sebuah konferensi pers yang kemudian viral di seluruh dunia. Kata-katanya tepat 14 kata yang akan selalu dikenang, bukan karena indahnya, tapi karena betapa dinginnya. "Saya hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria di dunia. Bukan permintaan maaf, bukan pengakuan, bukan janji apapun untuk anak yang akan lahir. Hanya sebuah kata." Seolah selingkuh dan meninggalkan perempuan yang hamil anaknya adalah hal yang lumrah dan biasa saja. November 1999, Etta Eng Chok Lam lahir ke dunia.
Dari hari pertama, ia sudah menanggung beban yang tidak ia pilih. Ibunya membesarkannya seorang diri. Tidak ada dukungan finansial dari Jackie Chan. Tidak ada kunjungan, tidak ada kartu ulang tahun, tidak ada apapun. Masa kecil eta berat. Elaine dikenal sebagai ibu yang keras, sangat keras. Laporan media dari Hong Kong menyebut Elaine menerapkan disiplin berlebihan, termasuk memaksa Eta berlutut sebagai hukuman, hingga hukuman fisik yang tidak jelas alasannya. Rumah mereka bukan tempat yang hangat. Di sekolah, Eta tidak kalah sulitnya. Ia dibully, ia dikucilkan. Di antara anak-anak Hong Kong, semua orang tahu siapa dia. Anak haram Jackie Chan yang tidak diakui. Label itu menempel seperti cap panas di kulitnya. Semakin besar, Eta semakin memberontak. Ia mulai merokok, minum alkohol, mentato tubuhnya. Ia melaporkan ibunya ke polisi 2 kali atas dugaan kekerasan 2 kali. Di titik terdalam masa remajanya, Eta Ng, putri dari salah satu aktor terkaya di Asia, mencoba menyakiti dirinya sendiri. Semua itu terjadi sementara Jackie Chan sedang syuting film blockbuster berikutnya di suatu tempat di dunia. ...2017, Eta berusia 17 tahun. Ia membuat pengumuman di Instagram. Ia adalah seorang lesbian dan ia memperkenalkan kekasihnya, seorang perempuan Kanada bernama Andy Autumn yang usianya 12 tahun lebih tua dari Eta. Mereka berdua bertemu di Hong Kong. Andy adalah seorang influencer hingga hubungan mereka cepat menjadi serius. Di tahun yang sama, Eta juga berbicara kepada media Inggris The Express. Wartawan itu bertanya soal Jackie Chan. Eta menjawab dengan suara datar tanpa emosi. Dia bukan ayahku, aku tidak punya perasaan apapun terhadapnya. Dia adalah ayah biologisku, tapi dia tidak ada dalam hatiku. Aku tidak akan menyebutnya ayah. Aku hanya akan bilang, oh Jackie Chan seorang aktor. Bukan kemarahan, bukan air mata, hanya kehampaan. Dan kehampaan itu lebih menyakitkan daripada tangisan manapun. April 2018, Eta dan Andy pindah ke Kanada. Mereka tidak punya uang, tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya tempat tinggal yang pasti. 24 April 2018, Eta mengunggah sebuah video ke YouTube. Ia merekamnya di dalam sebuah ruangan yang sepi. Rambut tidak tertata, matanya lelah. Andy duduk di sampingnya. Ia memperkenalkan diri. Hei, saya Eta, putri Jackie Chan. Ini pacar saya, Andy. Kami sudah sebulan tidak punya tempat tinggal karena orang tua kami tidur di kolong jembatan. Kami sudah pergi ke polisi, ke rumah sakit, ke bank makanan, ke komunitas LGBT, ke penampungan, dan semuanya tidak peduli. Itulah kenapa kami membuat video ini. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Pada hari yang sama, video itu diunggah. Jackie Chan sedang melakukan deal senilai jutaan dolar untuk film berikutnya. Ibu Eta, Elaine, bereaksi di media, tapi bukan dengan simpati. Ia malah berkata, kalau tidak punya uang, cari kerja. Jangan video sambil bilang siapa ayahnya. 1 bulan setelah video kolong jembatan itu, Eta dan Andy bahkan tidak mampu membayar penginapan hostel di Mongkok, Hong Kong. Biaya menginap $290 Amerika, yang mereka miliki hanya $2.60. Mereka akhirnya menemui Elaine dan meminta bantuan. Elaine mengantar mereka ke ATM dan menarik uang untuk menutup tagihan. Tahun 2023, film terbaru Jackie Chan, Ride On, baru saja tayang. Di film itu, ia memerankan seorang stuntman tua yang berjuang mempertahankan hidupnya dan kudanya. Di filmnya itu, karakternya punya seorang putri yang ekstrim, yang adegan di mana keduanya menangis sambil menonton footage stunt lama itu diambil dari konteks filmnya, diunggah ke Twitter dengan caption menyesatkan dan ditonton 43 juta kali dalam sehari. Dunia
Dunia menangis untuk Jackie Chan, tapi ada yang salah, sangat salah. Perempuan dalam video itu Liu Hao Chun, aktris muda yang dibayar untuk memerankan putrinya. Sementara putri aslinya Etta Encong Lam sedang antri makan gratis di Ontario, Kanada. Satu netizen menulis di Twitter dan tulisan itu menjadi jauh lebih viral dari klip itu sendiri. Itu bukan putrinya Jackie Chan. Itu bukan putrinya. Jackie Chan membayar aktris untuk menjadi putrinya di film. Putri kandungnya yang sesungguhnya sedang tidur di kolong jembatan dan Jackie Chan bernilai $400 juta. Tweet itu dibagikan ratusan ribu kali. Pernikahan Etta dan Andy yang sempat terasa seperti pelabuhan terakhir di tengah badai tidak bertahan. Andy menurut berbagai laporan mulai berubah. Ia disebut merendahkan Etta, menyebutnya lemah dan tidak mampu. Satu persatu postingan bersama mereka dihapus dari media sosial. Pernikahan itu runtuh dalam kesunyian. Pada 2025, saat usianya 25 tahun, Etta Eng dilaporkan tinggal di sebuah penampungan tunawisma di Kanada selama lebih dari 400 hari berturut-turut. Ia terlihat antri makan gratis di Community Refill Station di Ontario, mengenakan jaket besar dan celana longgar. Beberapa orang mengenalinya saat ia melepas masker untuk verifikasi identitas. Di sisi lain dunia, pada hari yang sama berita itu muncul. Jackie Chan dikonfirmasi untuk sebuah proyek baru bersama Disney. Selama bertahun-tahun, pertanyaan ini selalu mengambang. Kenapa pria bernilai 6,5 triliun rupiah tidak melakukan apapun? Jawabannya tidak sederhana dan tidak ada jawaban yang benar-benar memuaskan. Jackie Chan memang pernah mengakui dalam memoirnya Never Grow Up bahwa ia adalah suami dan ayah yang buruk. Ia mengakui berselingkuh. Ia bahkan menyebut dirinya sendiri sebagai bastard atau bajingan. Tapi soal Etta, ia konsisten menutup pintu. Pernah sekali ada wartawan bertanya soal Etta dalam sebuah wawancara dan Jackie Chan, sang aktor paling ekspresif di dunia, menutup telinganya dengan kedua tangannya. Putranya yang sah, JC, ditangkap polisi karena kepemilikan ganja pada 2014. Dipenjara 6 bulan, tapi Jackie Chan berada di sisinya, berbicara kepada media dan mengungkap penyesalannya di depan publik. Ia bahkan menanggung malu sebagai duta anti narkoba Cina yang putranya tertangkap narkoba. Untuk JC ada air mata, untuk Etta ia diam. Januari 2026, tiba-tiba ada perkembangan yang tak terduga. Media Hong Kong melaporkan bahwa Jackie Chan diam-diam mulai mengambil langkah untuk memperbaiki hubungannya dengan Etta. Ia disebut sudah beberapa kali menanggung biaya sewa Etta di Kanada. Tim Jackie Chan bahkan dilaporkan menghubungi studio desain kecil milik Etta untuk memesan karya desain promosi salah satu filmnya. Dalam sebuah live stream, seorang bertanya kepada Etta, "Sudah baikan dengan ayahmu?" Etta diam sebentar, lalu menjawab, "Dia sudah melihat poster-poster yang aku buat belakangan ini." Apakah itu rekonsiliasi? Entah. Apakah Jackie Chan sudah minta maaf secara tulus? Belum ada yang tahu. Apakah Etta sudah memaafkannya? Ia tidak menjawab pertanyaan itu. Ada satu hal yang membuat kisah ini sulit untuk dilupakan. Bukan karena Jackie Chan jahat, bukan karena Etta sempurna. Manusia tidak sesederhana itu. Yang membuat kisah ini membekas adalah kontrasnya. Kontras yang begitu telanjang dan mencolok sampai terasa seperti sesuatu yang sengaja dibuat untuk menyakiti. Di satu sisi, seorang pria yang seluruh hidupnya adalah tentang memberikan kebahagiaan kepada jutaan orang,
yang melakukan stunt mematikan demi satu adegan yang membuatmu tertawa, yang tersenyum di hadapan kamera meski tulang punggungnya patah. Di sisi lain, seorang anak yang lahir bukan atas pilihannya, yang menanggung nama bapaknya seperti sebuah kutukan, yang antri makan gratis sementara wajah sang ayah terpampang di billboard seluruh dunia. Dan di antara keduanya, sebuah video viral dengan 43 juta tayang, seorang aktris bayaran yang menangis di bahu Jackie Chan dan putri aslinya menonton itu semua dari kejauhan. Ride On, judul film itu, terasa seperti ironi yang tidak disengaja, karena hidup Eta memang harus terus berjalan meski tanpa siapapun mengulurkan tangan.